Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi yang membahas tentang dosa-dosa besar. Pada pertemuan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang dosa besar yang ke-30, yaitu makan bangkai, darah dan daging babi. Ya, ini merupakan dosa besar yang katanya Al-Imam Adz-Dzahabi bahwa tidak mungkin ya, atau sangat mengherankan kalau ada seorang yang mengaku beriman kemudian dia mau makan babi, karena di hati seorang muslim itu sudah tertanam kebencian kepada daging babi. Maka cukup mengherankan kalau ada seorang muslim yang mau makan daging babi. Baik, sekarang kita masuk kepada dosa besar yang ke-30, yaitu adamut tanazzuhi minal baul, yaitu tidak membersihkan diri setelah kencing. Wa huwa syiarun nasara, kata Al-Imam Adz-Dzahabi, dan ini merupakan syiarnya atau kebiasaannya orang-orang Nasara. Ya, ini dosa besar yang ke-31. Maksud dia tidak membersihkan diri dari kencingnya, ini tidak bersuci. Ada dua maksudnya. Yang pertama, ketika dia buang air, ya, ketika dia buang air kecil, dia tidak menjaga percikan air tersebut. Ya, karena sering kita lihat sebagian orang ya kencing begitu saja. Ya, dia tidak memperhatikan bahwa ada percikan air kencing tadi yang menempel di pakaiannya. Ya, banyak juga di tengah-tengah kita ya kaum muslimin yang seperti itu. Yang penting ya, tanpa memperhatikan. Dan kebanyakannya memang orang-orang yang tidak sholat ya. Kita lihat orang-orang di jalan misalnya ya, keluar dari mobil cari pohon, kemudian ya dia kencing dalam keadaan berdiri. Ya. Makanya yang lebih afdal itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu kencingnya dalam keadaan duduk. Ya, dalam keadaan duduk, yang demikian lebih terjaga. Ya, dibuka dulu pakaiannya secara sempurna, kemudian buang air kecil, setelah itu kita siram. Ya. Kalau pakai kencing secara berdiri, nah ini dikhawatirkan ada yang terpercik ke pakaian kita. Ini konsekuensinya tidak ringan, ya. Konsekuensinya tidak ringan. Yang pertama, termasuk sebab adab kubur. Yang kedua, berkonsekuensi pada sholat kita. Syarat sahnya sholat itu adalah badan kita dan pakaian yang kita pakai untuk sholat bersih dari najis. Sementara air kencing ini najis. Ya, makanya lebih utama kalau mau buang air itu dibuka semua, kemudian kita buang air lalu kita siram, sehingga tidak ada yang terpercik ke badan kita dan tidak ada yang terpercik ke pakaian kita. Ya, bagaimana hukumnya kencing dalam keadaan berdiri? Hukumnya boleh ya. Nabi SAW pernah kencing dalam keadaan berdiri, tapi yang paling afdol, yang lebih afdol adalah kencing dalam keadaan duduk. Ya, boleh kencing dalam keadaan berdiri dengan syarat ya pakaian kita tidak terpercik oleh air kencing. Ya. Nah, kadang makanya beliau mengatakan di sini wa huwa syiarun nasara, dan ini merupakan syiarnya orang-orang Nasrani. Ya, kalau kita ke luar negeri ya, ke tempat yang mayoritas orang-orang non muslim,
Ya kita akan dapati mayoritas toilet itu toilet berdiri semua ya. Toilet berdiri. Dan kalau di kita kan mungkin ada apa? Ada pipa kecil gitu ya buat membersihkan ujung kemaluan setelah pipis. Nah kalau di sana nggak ada, ya sudah habis buang air kecil langsung masuk. Padahal kalau orang pipis itu pasti ada sisa-sisa tetesan-tetesan air kencing. Mereka nggak peduli dengan kebersihan, ya. Mereka tidak peduli dengan kebersihan. Bahkan kalau WC-nya, ya, di sebagian hotel bintang 5 yang memang benar-benar mengadopsi kebiasaan orang Barat, ya itu kadang-kadang nggak disediain flush. Jadi bingung kita yang biasa cebok dengan air itu bingung. Nah, kalau pakai tisu kan enggak. Gimana Bapak? Cebok pakai tisu itu rasanya kok ada yang kurang gitu. Walaupun kalau bersih ya boleh-boleh saja, tapi ya tidak ada sesuatu yang kurang. Ya, makanya beliau mengatakan di sini bahwa syiarun Nasara. Dan yang demikian tidak boleh. Ini merupakan kebiasaan orang-orang Nasrani. Ya, jadi kita ketika tidak membersihkan diri ketika kencing, ini terjatuh pada tiga kesalahan, ya, 3 kesalahan fatal. Yang pertama, mengikuti kebiasaan orang-orang non-Muslim, orang-orang Nasara, yang mereka tidak bersuci ketika buang air. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ini merupakan sebab ada kubur. Kemudian yang ketiga, ya, membuat sholat kita tidak sah kalau pakaiannya masih terkena air kencing. Ya, makanya di sini digolongkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi sebagai dosa besar. Padahal permasalahan yang sangat sepele, ya, permasalahan yang sangat sepele, tapi ternyata menjadi sebab seseorang itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Baik, sekarang kita simak beberapa dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam bab ini. Qala Allah Ta'ala, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir ayat yang keempat. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa menjaga kesucian, ya, pakaian kita, terutama ketika akan sholat. Jangan sampai ketika sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala pakaiannya ada najisnya. Ini merupakan sebab tidak sahnya sholat kita. Sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu pakaian, ya, badan, pakaian dan tempat kita harus bersih dari najis. Nah, ini pakaian dan badannya tidak bersih dari najis, maka tidak diterima sholatnya. Nah, ayat ini kalau kita melihat tafsir dari para ulama di kitab-kitab tafsir, ya, mereka menyebutkan bahwa maknanya adalah membersihkan diri dari syirik dan kemaksiatan. Karena ayat ini termasuk ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya, wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah. Kebanyakan ahli tafsir para salaf mengatakan bahwa maknanya adalah bersihkanlah dirimu dari noda-noda syirik dan kemaksiatan. Akan tetapi, ya, termasuk juga membersihkan pakaian dari najis. Kenapa? Karena kotornya pakaian kita dari najis ini juga merupakan kemaksiatan. Apalagi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tahu, ya, di tubuh kita ada najisnya. Ya, sehingga tepatlah dalilnya yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi untuk permasalahan ini, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita membersihkan pakaian kita. Baik. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh beliau. Kemudian dalil yang kedua, sebuah hadis yang sangat masyhur, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa marra bi qabrain. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan, kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sungguh 2
penghuni kuburan ini sedang diadab. Ini menunjukkan kepada kita bahwa adab kubur itu benar-benar ada. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk meragukan keberadaan adab kubur. Ya. Jadi adab kubur itu ada. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita setiap kali selesai sholat untuk berlindung dari 4 hal. Salah satunya dari adab kubur. Ada sebagian aliran dalam Islam, ya, yang mengingkari adanya adab kubur. Mereka tidak mengatakan apa? Mereka tidak meyakini adanya adab kubur. Ya, buktinya apa? Ya, katanya di adab kubur itu nanti ada yang dipukuli, ada yang dibakar. Tapi begitu dilihat digali kuburan nggak ada bekas-bekas terbakarnya. Nggak ada itu adab kubur katanya. Ya, maka kita perlu sampaikan kepada kaum muslimin bahwa adab kubur ini min amrin ghaibi, termasuk perkara gaib. Ya, perkara gaib. Nabi SAW pun tidak tahu adanya adab kubur melainkan dengan perkabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah beda alam. Ya, mereka sedang berada di alam barzakh. Ya, berada di alam barzakh. Sehingga ketika melihat jasad seseorang tidak tampak bekas-bekas siksaan pada jasad tersebut, bukan berarti tidak ada jasad, tidak ada adab kubur, karena sudah beda alamnya. Ya, bisa jadi ya kita lihat misalnya Fir'aun kan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya mungkin masih utuh. Atau orang-orang yang para diktator yang sampai sekarang jasadnya masih utuh. Kalau saya tidak salah Mao Zedong tokoh komunisnya Cina, sampai sekarang itu jasadnya masih utuh, dibalsem. Ya, demikian juga siapa? Tokoh sekuler Turki, Mustafa Kemal Atatürk, itu kan nggak dikuburkan, dia dibalsem dia. Ya mungkin secara lahiriah jasadnya masih utuh, tapi Allah Ta'ala alam. Ya, kalau dari kekufuran dan kekejaman yang mereka lakukan, ya mereka berhak untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukanlah menjadi parameter jasadnya itu masih utuh, ya tidak ada bekas-bekas siksaan, kemudian kita menolak adanya adab kubur. Sekian banyak dalil yang menunjukkan adab kubur. Kenapa Nabi SAW nyuruh kita berlindung dari adab kubur kalau memang adab kubur itu tidak ada. Ya. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi, hukum asal adab kubur ini perkaranya gaib. Hanya saja terkadang Allah tampakkan kepada kita. Ya, ada sebagian orang yang memang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia mendapatkan adab di kuburannya. Sehingga ada sebagian memang suatu hal yang didapati ya, ketika digali kuburnya misalnya ada yang sudah hangus misalnya. Memang ada yang seperti itu, terkadang Allah tampakkan. Tapi hukum asalnya ya bahwa mereka berada di alam barzakh. Ya, siksaannya itu di alam kubur, beda dengan kita. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fi ma tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding pembatas sampai nanti hari kebangkitan. Ya, beda dunianya dengan kita. Ya, ini menunjukkan bahwa adab kubur ya suatu hal yang wajib untuk kita imani. Innahum la yu'adzaban kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya mereka berdua diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ya. Dan mereka tidaklah diadab dalam permasalahan besar. Ya, maksudnya perkara yang sepele, cuma cebok saja, ya. Cuma bersihkan bekas kencing saja. Ya, satu perkara yang sepele, tapi mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya wa ma yu'adzabani fi kabir bukan artinya mereka diadab bukan karena dosa besar. Nah, ini dosa besar. Tapi maksudnya perkara yang tidak besar artinya perkara yang sepele yang harusnya bisa dia lakukan dengan begitu mudah. Apa yang dosa yang mereka lakukan? Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal baul. Ya. Adapun salah seorang di antara mereka, maka dia tidak menutupi dirinya dari kencingnya. Kalau dari teksnya, ini saya ambil dari Sahih Al-Bukhari. Kalau dalam teksnya Al-Imam Ad-Dhahabi, la yastanzihu minal baul, dia tidak membersihkan dirinya dari kencingnya.
Jadi sama saja sebenarnya. Mau pakai lafaz la yastatir, hanya saja la yastatir ini memiliki makna yang lain. Dia tidak menutupi dirinya, artinya dia tidak menghalangi antara dirinya dengan kencingnya, sehingga kencingnya tadi mengenai badan dan pakaiannya. Atau la yastatiru minal baul, artinya dia tidak menutupi dirinya dari mata-mata manusia. Ketika kencing sembarangan. Ini juga ya terancam mendapatkan adab. Oleh karena itu kita hendaknya kalau memang berada di tempat umum, kemudian kebetulan kencing dan tidak menumpukan WC, semaksimal mungkin mencari tempat yang tidak tampak dari manusia. Yang jangan sembarangan, jangan cuma lihat pohon, ada pohon kemudian cur begitu, padahal orang melihat. Ya, ini termasuk perkara yang akan menyebabkan seseorang diadab di alam kuburnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa kana la yastanzihu minal baul min baulihi. Dia tidak membersihkan dirinya dari kencingnya. Nah ini, dia nggak peduli habis kencing, ketika dia kencingnya memercik ke pakaiannya. Atau setelah dia kencing, langsung dia pakai pakaiannya tanpa membersihkan terlebih dahulu. Ini sebab yang pertama, ya, yang menyebabkan salah seorang dari dua orang tadi diadab oleh Allah. Dia tidak membersihkan dirinya dari kencing. Qala wa ammal akharu fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, ya, adalah orang yang suka mengadu domba. Ya. Dan ini juga bukan perkara yang berat sebenarnya. Ya, karena mengadu domba itu dengan lisan. Amat mudah bagi seseorang untuk tidak berbicara. Mudah nggak kita kalau nggak mau ngomong? Ya, diam itu kan mudah. Diam itu satu perkara yang mudah, satu hal yang sepele. Tapi lihatlah orang ini. Dia tidak bisa mengendalikan lisannya, sehingga kemudian dia mengadu domba. Ya, yang namanya namimah itu menyebarkan kabar, ya, untuk menimbulkan permusuhan antara manusia. Itu namanya an-namimah. Kalau dalam bahasa kita disebut apa? Adu domba. Kenapa Pak disebut adu domba, Pak? Kok nggak disebut adu gajah gitu ya? Karena mungkin itu yang sering dilakukan oleh orang, ya, ambil domba kan anduknya kemudian diadu. Ya. Jadi itu maknanya. Namimah ini dia menukilkan berita, ya, untuk menimbulkan permusuhan di tengah-tengah manusia. Si fulan tadi ngomongin kamu gini, ya. Oh, si fulan ini ternyata gini. Agar orang bermusuhan. Yang sebelumnya hubungannya rukun, kemudian apa? Kemudian menjadi berantakan. Insyaallah akan ada pembahasan tersendiri tentang namimah. Baik. Nah, syahid dari hadis ini bahwa salah seorang yang diadab di alam kuburnya, ya, sebabnya adalah karena dia tidak membersihkan diri dari kencing. Ya. Di awal pembahasan al-kabair kita sudah sebutkan bahwa salah satu contoh, salah satu ciri dosa besar bahwa dia diadab karena dosanya. Ya, maka tidak bersuci dari kencing ini termasuk dosa besar. Perkara yang sangat sepele Bapak-bapak, tapi bisa menyebabkan orang disiksa, ya, di alam kuburnya. Kemudian kata Imam Adz-Dzahabi, ya, walakin aktsaru turuq allati fi sahihaini li hadza al-hadits fa kana la yastatiru min baulihi. Akan tetapi kata beliau, kebanyakan jalan-jalan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim berbunyi, ya, fakana la yastatiru min baulihi. Dia tidak menutupi dirinya dari kencingnya. Ini sudah kita jelaskan tadi. Tafsirnya ada dua. Yang pertama, dia tidak menutupi dirinya dari pandangan manusia, kencing di sembarang tempat. Atau dia tidak menghalangi percikan kencingnya tadi dari diri dan pakaiannya. Ini sama-sama terancam mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kemudian dalil selanjutnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala wa an Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tanazzahu minal baul fa inna 'amati adabil qabri minhu. Rawahu Daruqutni. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, bersihkanlah dirimu dari kencing. Karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu berasal dari air kencing. Ya, berasal dari perbuatan seseorang yang lalai membersihkan dirinya dari air kencing.
Ya, ini juga menguatkan apa yang kita sampaikan, hadis yang sahih insyaallah, ya, bahwa orang yang tidak memperhatikan kencingnya maka dia terancam mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak apa-apa kita repot sedikit ya, buka celana secara lengkap, kemudian kencing dalam keadaan duduk, disiram, baru pakai lagi pakaian kita. Yang demikian lebih menjaga kesucian kita dan dapat pahala. Repot sedikit tapi dapat pahala. Ya. Qala thumma anna man lam yahtariz min baul fi badnihi wa thiyabihi fa salatuhu ghairu maqbulah. Nah, kemudian beliau menutup pembahasan ini dengan sebuah catatan, ya, bahwa hendaknya kita mengetahui barang siapa yang tidak menjaga dirinya dari air kencing, ya, baik itu pada badan atau pakaiannya, fa salatuhu ghairu maqbulah, maka salatnya tidak diterima. Ya, tidak diterima. Kalau misalnya dia tidak tahu bahwa ada kalau dia tidak tahu ya hukumnya, artinya dia kencing kemudian tidak dibersihkan kemudian dia sholat, ya, maka tidak diterima sholatnya, nggak berpahala. Dia nggak berdosa tapi nggak berpahala. Kenapa? Karena syarat sholat yang sah itu tidak terpenuhi. Tapi kalau dia sudah tahu, berdosa, dia sudah tahu bahwa tidak boleh seseorang itu di pakaiannya ada najis, ya, tapi tidak dia bersihkan, maka dia berdosa. Wallahu taala a'lam. Ya. Ini apa yang kita bahas ini menunjukkan ya bahwa terkadang orang itu diadab karena meremehkan perkara yang sepele, ya, perkara yang sangat ringan, hanya mencuci atau menjaga kebersihan, ya, dari najis kencing tadi. Tapi karena dia jaga, dia mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan menganggap remeh perkara-perkara semacam ini. Kemudian yang ke-32, ya, al-makas. Ya, banyak di buku-buku terjemahan diterjemahkan sebagai para penarik pajak. Ya, mungkin bapak yang kerja di pajak langsung, dosa besar ini narik pajak ya. Kerja di kantor pajak, waduh, dosa besar ini. Gimana gajinya? Gimana penghasilan nafkah yang diberikan kepada anak istri ini? Haram semua nanti. Maka perlu kita luruskan di sini, ya, yang dimaksud dengan al-maks itu adalah pungutan liar. Maka lebih tepat, ya, al-makas ini disebut kita terjemahkan sebagai para pemalak, orang-orang yang mengambil pungutan liar, bukan petugas pajak, ya. Kenapa? Karena memang asalnya, ya, disebutkan oleh para ulama dahulu di pedalaman Arab, ya, di pedalaman Arab, orang-orang Badui, ya, ada orang-orang yang suka menzolimi orang lain dengan mengambil, ya, sejumlah uang dari mereka, setoran. Nah, setoran ini tidak memberikan timbal balik. Dari setoran ini tidak ada timbal balik kepada orang yang menyetorkannya, ya. Jadi cuma diambil oleh orang-orang tersebut lalu dipakai untuk kebutuhan mereka, untuk mereka makan, untuk mereka pesta pora, ya, untuk kawin lagi, ya. Jadi keuntungannya untuk mereka saja. Berbeda dengan pajak. Pajak itu diambil kemudian kembali kepada masyarakat, itu bangun jalan, bangun rumah sakit, menggaji aparat, ya, menggaji para guru, menggaji para dosen, ya. Saya kira banyak di tengah-tengah kita, ya, bahwa profesinya sebagai pegawai negeri sipil dibiayai oleh pajak. Jadi kembali kemaslahatannya kepada orang yang membayarkan pajak. Ada pajak, ya, penerangan jalan, ya. Masalah penggunaannya yang mungkin tidak efektif, tidak efisien, ini masalah lain. Tapi inti dari pajak itu dia diambil dari masyarakat kembali kepada masyarakat. Adapun al-mukus atau al-maks bentuk tunggalnya ini tidak kembali kepada masyarakat, diambil untuk kantong para pemalak. Misalnya, contoh yang terjadi di tengah-tengah kita, sebagian ormas, ya, kalau bapak pernah bangun dan terlibat dalam pembangunan di daerah Jabodetabek, Pak, waduh, luar biasa. Itu proyek kita itu selalu datangi, entah dari ormas ini, ormas itu, ya, bawa stiker, bawa ini, bang, kita butuh uang untuk pembinaan, bang, ini ada acara ini, bang, ini ada ini, ada ini, ada ini. Kalau kita nggak kasih,
Ya, proyek kita diganggu, dihalang-halangi, ya. Nah, inilah yang dimaksud dalam pembahasan ya yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Para pemalak, preman, orang-orang yang minta jatah preman. Demikian juga pungli, pungutan liar yang harusnya tidak kita bayar, kemudian terpaksa kita bayar, itu juga masuk dalam permasalahan ini. Tapi kalau pajak atau retribusi yang dikumpulkan oleh negara kembali untuk rakyat, yang demikian tidak termasuk. Ya, maka ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Mutlaq, salah seorang ulama besar Saudi. Ya, ada kesalahpahaman terjadi di tengah-tengah kita. Mungkin sebagian kita juga pernah dengar ya bahwa orang yang bekerja di pajak haram penghasilannya karena ini menarik harta kaum muslimin. Nah, bedakan antara pajak dan al-maks. Ya. Qala wa huwa dakhilun fi qouli ta'ala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwa pemalak ya atau orang yang menarik pungutan liar ini dia masuk ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ard bighairil haqq. Sesungguhnya dosa itu ya atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, ulaika lahum adzabun alim. Mereka ini ya adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan azab yang pedih. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa para pemalak, orang-orang yang membuat pungutan liar, ya, dia telah terjatuh pada dosa besar. Kenapa? Yabghuna fil ard yadhlimuna nas. Dia termasuk melakukan kedzaliman kepada manusia. Ya. Kenapa kita harus bayar uang kepada mereka? Ya. Untuk keamanan kita punya polisi, kita udah bayar pajak, ada polisi, ada ada tentara, ya. Keamanan terjaga. Tiba-tiba mereka minta jatah. Ya. Demikian juga parkir liar ya. Kalau kita di Jogja, ya, kalau kita di Jogja ini luar biasa, saya bilang teratur. Kemudian para tukang parkirnya sopan-sopan, kita dilayani, dikeluarin motornya. Tapi kalau Bapak di Jakarta, ya, kita nggak pernah dapat layanan apa-apa, perit. Kadang kita fotokopinya 500, parkirnya 2000. Ya, boleh orang seperti ini. Kemudian mereka berlabelkan ormas, ya, pakai ormas ini, ormas itu. Ya, kadang-kadang kita nggak mau pusing, bayar aja. Tapi kan ini sebenarnya kezaliman, harus ada upaya yang serius untuk menangani ini. Nggak bisa seperti ini ya. Negara dikadalin sama ormas. Nggak boleh yang seperti ini. Kalau uang itu kembali ke negara, pelayanannya kembali ke kita, ridho kita. Tapi kalau untuk mereka mabuk-mabukan, ya, untuk mereka minum-minum, nggak ridho kita. Ya. Maka mereka termasuk pelaku dosa besar. Ya, ini dalil yang dibawakan oleh beliau menunjukkan bahwa para pemalak, orang-orang yang melakukan pungutan liar, ya, ini termasuk pelaku dosa besar. Ini dalil yang pertama. Qala rahimahullahu taala wa fil hadits fi zaniyati allati taharat nafsaha birrajm. Dan disebutkan juga dalam hadis tentang wanita pezina yang mensucikan dirinya dengan dirajam. Jadi beliau hanya memberikan ringkasannya saja. Ya, di akhir kisah Nabi SAW mengatakan, laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin la ghufira lah. Wanita ini telah bertobat yang apabila tobatnya ini dilakukan oleh tukang palak, maka dia akan diampuni atau akan diterima tobatnya tersebut. Hadis ini memiliki kisah yang cukup panjang, bahwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dahulu ada seorang wanita yang mengaku berzina kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia merasa sangat berdosa. Dia ingin agar Allah mengampuni dosanya. Lalu dia meminta dirajam oleh Nabi alaihi wasallam. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunggu sampai dia melahirkan. Ketika dia melahirkan, datang lagi wanita, "Saya sudah melahirkan." Ini menunjukkan kepada kita bahwa janin itu harus dijaga. Kalau sudah ada janin dalam rahim seorang wanita harus dijaga. Sehingga Nabi mengakhirkan hukum rajamnya. Kemudian dia datang kepada Nabi, setelah melahirkan datang kepada Nabi, ya, mengatakan bahwa saya sudah melahirkan, ayo saya dirajam. Kalau Nabi enggak, tunggu sampai selesai penyusuannya. Ya, sampai penyusuan bayimu
selesai. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa syariat Islam itu amat memperhatikan kebutuhan bayi. Sampai hukuman rajam itu ditunda karena apa? Agar sang ibu bisa menyempurnakan susuan sang bayi. Kemudian dia kembali lagi dalam keadaan bayinya sudah disapih, barulah Nabi SAW memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Nah, ketika itu ada sahabat Khalid bin Walid. Ketika dia ikut merajam wanita tersebut, ya dia melempar batu ke kepala wanita tadi, ada yang ada cipratan darah yang kemudian menciprati Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid marah, lalu dia mencela wanita yang dirajam tadi. Ditegur oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maks la ghufira. Wanita ini, wahai Khalid, dia sudah bertaubat dengan sebuah taubat yang apabila dilakukan oleh tukang palak, maka niscaya dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini kata para ulama, ya, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ya melakukan pungutan liar, ya, tukang palak ini dosanya sama dengan dosa zina. Ya. Jadi para pungutan liar itu, orang-orang yang melakukan pungutan liar, ini dosanya sama dengan dosa zina. Kenapa? Karena kalau si wanita pezina ini bertobat, maka tobatnya cukup bagi pelaku pungutan liar. Ya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa tukang palak atau pelaku pungutan liar ini adalah pelaku dosa besar. Ya. Kemudian ada nukilan dari Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Kata beliau, fihi anal maks ya min akbahil ma'asi. Pungutan liar atau pemalakan ini termasuk maksiat yang paling buruk. Ya, wadzunub wal mubiqat, termasuk dosa besar, dosa yang paling buruk, dan juga termasuk bencana yang paling buruk. Ya, jadi jangan dianggap remeh. Anda tidak berhak untuk mengambil harta saudara Anda, ya, dengan penuh kezaliman. Oleh karena itu dia termasuk dosa besar. Ya. Kemudian ada beberapa dalil yang tidak dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi, ya, dalam bab ini. Ini kita bawakan untuk memperkuat bahwa pelaku pungutan liar ini termasuk pelaku dosa besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, inna sahibal maks finnar. Sesungguhnya para pemalak itu akan masuk neraka. Tukang palak akan masuk neraka. Dalam riwayat yang lain, dalam Sunan Abi Daud, ya, riwayatnya berbunyi, la yadkhulul jannata sahibu maks. Tidak akan masuk ke dalam surga para pemalak, orang-orang yang melakukan pungutan liar, tidak akan masuk ke dalam surga. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa pemalak atau pungutan liar termasuk dosa besar. Kemudian Imam Adz-Dzahabi menutup pembahasan beliau, ya, dengan bahwa pemalak ini ada beberapa jenis, ya, bertingkat-tingkat. Yang paling parahnya yang dia maksa tanpa mau mengetahui keadaan orang yang dia palak. Ada juga yang dia bertoleran. Kalau misalnya orang yang dia palak misalnya dalam keadaan susah, dia toleran. Ya sudahlah, sumbangan untuk bulan ini enggak, tapi bulan depan bayar, ya. Maka orang yang pertama yang maksa dan berlaku kejam, ya, ini tentu lebih parah. Dan demikian juga beliau sebutkan bahwa semua orang yang melakukan, ya, yang terlibat dalam rangkaian penarikan pungutan liar itu semua kena. Orang yang menarik kena, tukang catatnya kena, mafianya, bosnya tentu kena, dan juga aparat yang membackingi juga kena. Semuanya kena. Jadi bukan hanya orang yang narikin saja, tapi semua yang terlibat dalam penarikan pungutan liar itu mendapatkan dosa. Kata beliau, wal makas fihi syabahun min qati'it thariq. Para pemalak ini padanya ada keserupaan dengan para perampok. Wah, sama saja. Ya enggak? Cuma kalau perampok
ya lakukannya diam-diam atau di saat-saat sepi. Sementara pemalak ini datang di siang bolong, ya bawa proposal, bawa stiker satu harganya 500.000 Pak. Kalau ditempel di depan toko aman sebulan gitu ya. Tapi bulan depan harus bayar lagi. Ya. Maka kata Imam Adz-Dzahabi, dia serupa dengan perampok. Kemudian wahuwa syarrun minal lis, dan dia lebih buruk daripada pencuri. Para pemalak ini lebih buruk daripada pencuri. Pencuri mungkin tidak menimbulkan ketakutan terhadap pada diri kita. Tapi para pemalak ini teror. Tiap bulan, aduh ini sudah tanggal 1 nih, bentar lagi ada ormas ini yang datang, ormas itu yang datang. Menimbulkan teror. Maka dia lebih buruk daripada para pencuri. Fa inna man asafan nas wa jaddada alaihim daraib fahuwa adlam wa absham mimman ansafa fi maksihi wa rafaqa bi ra'iyatihi. Kemudian beliau bedakan ya, barang siapa yang memaksa kepada manusia pungutan-pungutan liar, maka dia lebih zalim dan lebih kejam daripada yang memaklumi keadaan orang yang ditarik pungutannya dan bersikap lemah lembut kepada mereka. Jadi penarik pungutan liar ini juga ada jenjang-jenjangnya. Kalau yang dia tidak mau tahu, kejam dia, sampai kemudian kamu nggak bayar setoran, ya sudah, anak gadismu tak ambil misalnya, ya kejam sekali. Ini dosanya lebih berlipat ganda. Ya. Kemudian beliau sebutkan orang yang terlibat, semua orang yang terlibat, wajabil maks wa katibi, ya wajabil maks wa katibuhu wa akhiduhu, ya min jundi wa syekhun wa sahibu zawiyah syuraka'u fil wizr, ya akaluna lisuhud. Semua orang yang terlibat dalam penarikan pungutan liar ini, orang yang menariknya, kemudian orang yang menulisnya, ya demikian juga aparat yang membackup, demikian juga syekh ini ketua kabilah. Jadi dulu yang menariki pajak-pajak liar ini, pungutan liar ini kepala kampung Pak, tapi bukan untuk kepentingan umum, untuk dia sendiri, untuk kantongnya sendiri. Dia punya aparat-aparat, dia punya preman-preman yang keliling kampung nariki uang dari rakyatnya. Maka ini bosnya ya, bosnya tentu dia mendapatkan dosa. Wasahibu zawiyah, dan orang yang penguasa satu lokasi, misalnya ini dia mengklaim ini semua lokasi saya, semuanya harus setoran sama saya. Ya, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, syuraka'u fil wizr, mereka berserikat dalam dosa, semuanya berdosa. Oh saya cuma nyatet saja, Anda berdosa. Saya cuma backing saja, kalau ada masalah baru saya turun, Anda juga berdosa. Semuanya berdosa. Makan harta haram, ya. Akaluna lisut, mereka semua memakan harta haram. Ya. Maka hati-hati dari menarik harta kaum muslimin yang bukan hak untuk diambil. Ya. Nah ini permasalahan yang tadi sempat kita angkat. Apakah al-maks ini sama dengan pajak? Memang ada sebagian ulama yang menyamakan antara pajak dengan al-maks, sehingga mereka berfatwa tidak boleh adanya pajak. Tapi permasalahan sekarang, kita hidup di sebuah keadaan di mana pembiayaan satu negara itu sangat memerlukan pajak. Dari mana kita membiayai? Saya nggak tahu sekarang berapa persen APBN kita yang diambil dari pajak. Mungkin 50%-nya mungkin, atau lebih mungkin. Ya, berapa persen Pak? Lebih ya Pak? Ya, tidak, ya. 60% lebih. Ya kita nggak bisa menjalankan negara tanpa ini. Dan juga pajak, ya memang dan aturan-aturannya memang harusnya ya. Kalau memang itu memberatkan, aturannya dibuat ringan. Ya, artinya tidak semua orang harus kena pajak. Misalnya orang miskin jangan kena pajak. Dan itu kan memang ada kan, pajak penghasilan itu ada tingkatan-tingkatannya. Siapa yang berhak untuk mendapatkan menyetorkan pajak, ya. Kemudian kendaraan pun berbeda-beda pajaknya. Ada yang hanya sekedar berapa, ada yang besar, ya. Dan itu juga kembali kepada kemaslahatan masyarakat, ya. Untuk gaji aparat, gaji PNS, gaji guru, gaji dosen, gaji dokter, ya. Sehingga tidak bisa disamakan antara pajak dengan al-maks atau dengan pungutan liar. Walaupun para ulama tetap menasihatkan kalau kalau kita bisa memanfaatkan sumber pendapatan lain selain pajak, yang demikian lebih afdol, ya. Karena memang ada teori kalau pajak itu semakin tinggi, maka loyalitas rakyat kepada pemerintah ini semakin kecil, ya.
Kalau semakin besar pajak yang diambil, ya semakin kecil loyalitasnya. Artinya pemerintahan itu terancam tidak stabil kalau pajak terlalu tinggi. Jadi ini pendapat yang benar insya Allah, bahwa pajak tidak sama dengan al-maks. Al-maks itu pungutan liar yang diambil untuk kantong-kantong pribadi atau kantong kelompok-kelompok tertentu. Tapi kalau pajak dia diambil untuk dikembalikan kepada rakyat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian yang selanjutnya, ya. Al-kabiratu ats-tsalitsatu wa tsalasun. Dosa besar yang ke-33. Ar-riya wa huwa minan nifaq. Riya dan dia termasuk kemunafikan. Nah, ini dia. Riya ini kata para ulama termasuk syirik asghar. Syirik kecil. Ya, tapi walaupun dia syirik kecil, dia masuk kategori dosa besar. Syiriknya syirik kecil, tapi kalau dosanya dosa besar. Kenapa dia menjadi dosa besar? Karena seharusnya seseorang itu beribadah, melakukan satu amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia melakukannya untuk manusia, ya, dia telah menyelewengkan tujuan dari ibadah tersebut. Baik, insya Allah masalah riya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Jadi juga pembahasan yang cukup penting. Kita akan bahas tentang apa batasan-batasan suatu amalan itu dikatakan sebagai riya, ya, dan bagaimana seseorang menghadapi riya dalam ibadahnya. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.